Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tafsir surat An-Nisa pagi hari ini insyaallah melanjutkan ayat 111 dan sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man, dan siapapun yaksib, yang mengupayakan, yang melakukan. Imam Ar-Raghibul Asfihani rahimahullah ta'ala mengatakan, kasab dalam bahasa Al-Quran artinya mengupayakan sesuatu yang diyakini mendatangkan manfaat. Jadi apapun yang dilakukan seseorang dengan tujuan memperoleh manfaat, itu dinamakan dengan kasab. Dan siapapun yang mengupayakan dan melakukan itsman, dosa, fa innama, maka dia hanya yaksibuhu, melakukan dosa tersebut, ala nafsihi, atas dirinya. Maksudnya keburukan dosa yang dilakukan akan kembali atas dirinya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa man yaksib khati'atan, dan siapapun yang melakukan khati'ah. Arti khati'ah adalah kesalahan. Au isman, ataupun dosa. Ini seakan-akan khati'ah dan dosa itu sama. Siapa yang melakukan kesalahan dan dosa. Khati'ah kesalahan, isman adalah dosa. Apakah dua kata ini sama atau berbeda? Sebagian ulama mengatakan khati'ah dan isman artinya sama. Allah menyebutkan dua kata yang maknanya sama untuk menguatkan, untuk taukid. Namun pendapat yang lebih kuat bahwa kedua kata itu berbeda, tidak sama. Ini pendapat yang lebih kuat. Karena ada sebuah kaedah, al-aslu at-ta'sis la at-taukid. Pada dasarnya pengucapan sebuah kata untuk menetapkan makna baru, bukan untuk menguatkan makna yang telah ada. Ya, maka memahami kata-kata yang disebutkan beberapa kali sebagai taksis, sebagai makna-makna baru, lebih tepat daripada memahami makna tersebut sama untuk saling menguatkan atau taukid. Lalu kalau kita tadi menyatakan bahwa khati'ah dan isman memiliki makna yang berbeda, lantas apa bedanya? Sebagian ulama mengatakan
Khoti'ah adalah dosa dan kesalahan yang bersifat dosa kecil. Adapun isman adalah kesalahan dan dosa yang bersifat dosa besar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan khoti'ah adalah kesalahan yang dampak buruknya terbatas pada pelaku saja. Nah, adapun isman adalah kesalahan yang dampak buruknya dialami oleh orang lain. Dialami oleh orang lain. Karena ada dosa yang merasakan keburukannya hanya pelaku, ini khoti'ah. Tapi ketika dosa itu dampak buruknya terasakan oleh orang lain pula, itu dinamakan isman. Ada pula di kalangan ulama yang mengatakan khoti'ah adalah dosa yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja. Sementara isman adalah dosa yang dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian, khoti'ah ini lebih umum karena dia digunakan untuk kesalahan sengaja dan tidak sengaja. Sementara isman adalah kesalahan yang bersifat khusus karena dia hanya mencakup kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja. Secara sengaja. Jamaah sekalian yang saya hormati, itulah 3 pendapat mengenai perbedaan antara khoti'ah dan ism. Siapa yang melakukan khoti'ah, kesalahan, au isman atau dosa, summa yarmi bihi bari'an, lalu ia melontarkan dosa dan kesalahan itu terhadap bari'an, orang yang tidak melakukannya, seperti yang dilakukan oleh munafik yang bernama Tu'mah. Dalam sababun nuzul beberapa ayat yang lalu, dia mencuri sebuah baju besi, lalu kemudian menyembunyikannya di rumah seorang Yahudi yang bernama Ibnu Samin, agar yang tertuduh adalah si Yahudi, bukan dirinya. Nah, Allah berfirman, siapa yang melakukan dosa dan kesalahan, kemudian melontarkannya terhadap orang yang bersih, tidak melakukan kesalahan, Allah berfirman, faqad ihtamala buhtanan. Berarti ia telah menanggung dusta yang sangat besar, wa isman mubina, dia juga telah menanggung dosa yang telah nyata. Bapak Ibu sekalian, inilah 2 ayat saling berkaitan, makanya kita diskusikan secara bersamaan pula. Pelajaran-pelajaran yang terkandung pada ayat-ayat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ayat 111 merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapapun yang berbuat dosa, dampak buruknya akan kembali kepada yang bersangkutan. Jadi orang yang melakukan dosa, tidak mungkin orang lain yang pertama kali melakukan keburukan dari dosa tersebut. Pihak yang paling dirugikan dalam sebuah dosa adalah pelakunya. Dan ulama-ulama kita mencoba mengumpulkan dalil-dalil tentang dampak buruk dari dosa-dosa. Apabila seorang melakukan dosa, dampak buruk apa saja yang terjadi? Yang pertama, ini dinyatakan Imam Ibnu Qayyim, hirmanul ilm. Disebabkan karena dosa, maka Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang tidak bisa mendalami ilmu. Jadi orang yang tidak tertarik belajar agama, atau orang yang belajar agama tapi nggak paham, atau orang yang belajar agama namun cepat bosan, ini semua disebabkan karena dosa. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah agar Allah mengajari kalian. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan dan Allah menjanjikan. Allah perintahkan takwa, Allah janjikan ilmu.
Maka orang yang paling mudah mendalami ilmu, orang yang paling semangat mencari ilmu, orang yang paling gampang memahami ilmu adalah orang-orang yang bertakwa. Ini perbedaan ilmu agama dengan pengetahuan umum. Ya, ilmu ekonomi, ekuitansi dan lain-lain. Ilmu-ilmu seperti itu nggak butuh ketakwaan untuk memahaminya. Tetapi Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu hanya dapat difahami oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Maka dampak buruk ilmu yang pertama, sulit untuk mendapatkan ilmu. Tidak ada semangat untuk belajar ilmu, sulit untuk memahami ilmu. Ketika ia datang ngaji pun cepat bosan, sehingga nggak bisa bertahan lama. Belajar 2-3 hari, kata dia udah bosan. Nah, ini semua jauhnya seseorang dari ilmu adalah dampak dari dosa. Dan Bapak Ibu, jika seseorang telah jauh dari ilmu, maka dia jauh dari seluruh kebaikan. Karena seluruh kebaikan diketahui dengan ilmu. Bagaimana Anda sholat? Dengan ilmu. Bagaimana Anda bersedekah? Dengan ilmu. Bagaimana Anda berzikir? Dengan ilmu. Oleh sebab itu tadi saya katakan, jika seseorang telah jauh dari ilmu karena dosa, berarti ia telah jauh dari seluruh kebaikan. Karena seluruh kebaikan terhimpun di dalam satu kata, yaitu ilmu. Maka Nabi kita bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah menghendaki seseorang untuk kebaikan, maka Allah membuatnya memahami agama dengan baik. Karena seluruh kebaikan terhimpun di dalam satu kata, yaitu ilmu. Oleh sebab itu Nabi kita alaihissalatu wassalam bersabda, harta akan jadi malapetaka ketika dimiliki orang yang enggak berilmu. Kata Nabi SAW, innamad dunya li arba. Dunia, harta hanya dimiliki 4 orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu ilman wa malan. Ada orang yang diberi Allah ilmu dan Allah pun memberinya harta. Maka ia bertakwa kepada Allah dengan hartanya disebabkan karena dia punya ilmu. Dan dia pun memanfaatkan harta itu untuk silaturahmi. Karena Nabi kita bersabda, afdalus sadaqah sadaqatun ala zirrahimil kasih. Sedekah yang terbaik, kata Nabi kita, adalah sedekah terhadap keluarga dekat yang berjiwa dengki. Sedekah terhadap orang tentu manfaat. Tapi sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah terhadap keluarga dekat yang berjiwa dengki, yang berjiwa buruk. Barangkali kakak yang dengki ke kita karena hasutan istrinya, atau mungkin sepupu yang dengki dengan kita. Kata Nabi SAW, sedekah terbaik adalah sedekah terhadap keluarga dekat yang berjiwa dengki. Kenapa? Karena sedekah itu menghapuskan kedengkian. Oleh sebab itu Allah memerintahkan orang kaya berzakat agar tidak ada orang yang dengki dengan kekayaannya. Bayangkan kalau orang dengki dengan kekayaan seseorang, terjadi pencurian, terjadi perampokan, terjadi sihir dan santet. Nyaris, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, sepertiga kejahatan muncul karena dengki. Dan dengki itu dapat dihilangkan antara lain dengan sedekah. Nah, baiklah. Yang pertama, orang yang diberi ilmu, diberi harta, maka ia bertakwa kepada Allah dengan hartanya, dia menyambung silaturahmi dengan hartanya. Kata Nabi SAW, fahuwa fi a'lal manazil. Orang seperti ini berada dalam tingkatan yang paling tinggi. Nomor 2, rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Ada orang yang diberikan Allah ilmu, tapi Allah tidak memberinya harta. Lalu ia bercita-cita, andai kata aku memiliki harta seperti fulan, aku akan melakukan seperti yang ia lakukan. Dengan hartanya ia menyantuni, dengan hartanya ia membantu, dengan hartanya ia memudahkan orang kesulitan. Andai kata aku punya harta, aku akan seperti dia.
Kata Nabi SAW, fahuma fil ajri sawa. Kedua orang ini kedudukannya sama. Subhanallah. Kalau yang kedua punya kedudukan yang tinggi, iyalah dia punya harta, dia telah berbuat banyak dengan harta. Tapi yang kedua ini memiliki kedudukan yang tinggi padahal tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Jawabannya adalah karena kesungguhan niat. Ternyata Anda bisa memiliki pahala sebanyak mungkin walau Anda tidak melakukannya, dengan catatan apa? Niatkan kebaikan sebanyak mungkin pula. Ya, dengan meniatkan kebaikan tetapi jujur tentunya, dengan meniatkan kebaikan sejujur mungkin, maka Allah mencatat Anda telah melakukannya. Maka Nabi kita SAW bersabda, ada sejumlah orang di Madinah, mereka tidak ikut berjihad, tapi kemanapun kalian pergi, hati mereka ada bersama kalian. Habasahumul uzur, mereka tertahan oleh uzur. Kata Nabi, jihad kalian sama dengan jihad mereka. Ya? Nah, ini orang beriman, kita nih harus pintar beramal. Kalau pahala dan amal dibawa mati hanya perbuatan langsung tubuh kita saja, sedikit yang bakal dibawa pulang. Karena kemampuan tubuh kita terbatas. Kemampuan harta kita terbatas. Tapi ternyata Allah Maha Penyayang. Allah tidak cuma membayar pahala karena kebaikan yang dilakukan langsung dengan tubuh, dengan harta. Tapi bahkan Allah akan membayar pahala terhadap sesuatu yang Anda niatkan dengan jujur. Saya kalau punya duit bakal saya bantu tuh orang. Sepanjang Anda jujur, Allah catat, fulan telah membantu fulan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, maka ini enaknya kalau udah ngaji nih ya. Rencanakan dan niatkan sejujur mungkin kebaikan sebanyak-banyaknya. Niscaya Allah mencatat Anda telah melakukannya. Sudah? Nah, tapi ada pula orang yang tidak merencanakan kebaikan, bahkan dia dihukum oleh Allah. Maka Nabi SAW bersabda, man mata walam yujahid walam yuhaddits nafsahu bil jihad mata ala syu'batin minan nifaq. Orang yang meninggal belum pernah jihad, tidak ada rencana bahkan untuk berjihad, kata Nabi, dia mati sebagai munafik. Kenapa? Karena tidak ada sedikit pun keinginannya berjihad. Artinya apa? Ada ajaran-ajaran agama, kadar minimum Anda menginginkannya. Anda menginginkannya. Dengan menginginkannya Anda telah tercatat berbuat baik. Maka oleh sebab itu ingat, sekali lagi kadar minimum yang mesti Anda lakukan untuk semua perintah Allah adalah menginginkan dan meniatkannya. Cuman ada satu ajaran agama, saya nggak tahu Anda ingin atau berniat. Poligami. Ada yang mau menginiatkannya enggak? Tapi intinya adalah semua perintah Allah Subhanahu wa taala kadar minimum inginkan dan niatkan. Itu minimum, maksimum lakukan. Ya. Nah, baiklah. Orang yang ketiga kata Nabi, rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Falam yattaqillaha fi malihi walam yasil bihi rahimah fahuwa fi akhbathil manazil. Orang yang ketiga, orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Maka kata Nabi SAW, dia tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Ya, gimana bertakwa, dia nggak tahu apa-apa. Dan dia bahkan tidak menyambungkan silaturahmi dengan hartanya. Kata Nabi SAW, fahuwa fi akhbathil manazil. Orang seperti ini berada dalam kedudukan yang paling buruk. Lalu keempat, ini yang paling merana. Rajulun lam yu'tihillahu malan wala ilma. Seseorang tidak diberi ilmu, tidak diberi harta. Tapi dia menginginkan yang dilakukan oleh orang tadi. Kalau saya punya harta, saya udah ke Eropa keliling-keliling. Saya udah ke Korea keliling-keliling. Saya udah begini, begitu. Dia nggak punya harta, tapi dia berniat melakukan oleh orang-orang jahat yang berharta. Kata Nabi SAW, fahuma fil wizri sawa.
Kedua orang ini dosanya sama. Tuh. Ternyata ada pula dosa tercatat dilakukan seseorang karena kesungguhan niatnya melakukannya. Ini orang kalau ketemu saya gamparin nih. Ya, saya gamparin nih. Hatinya betul-betul sungguh-sungguh ingin melakukan itu. Ternyata keburu mati, belum sempat gampar. Tapi niat sungguh-sungguh itu udah tertanam. Nah ini menderita nih. Melakukan tidak, dosa pasti. Nah jadi kata Nabi kita cuman ada 4 macam. Orang yang berilmu dan berharta, orang berilmu tidak berharta, orang berharta tapi nggak berilmu, dan orang tidak berilmu tidak berharta. Tentunya pilihan hanya nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah baik, jadi maksud kita di sini bahwa dengan ilmu harta menjadi kebaikan, harta menjadi ketakwaan, harta menjadi silaturahmi dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, harta jadi maksiat. Maka wajar kalau Nabi mengatakan orang yang punya harta nggak punya ilmu, maka dia berada dalam kedudukan yang paling buruk. Itu wajar banget, masuk akal sekali. Kenapa? Anda bayangkan, jika seseorang punya harta dan tidak punya pemahaman tentang agama, harta ini akan membuka seluruh gerbang maksiat. Bila perlu naik kapal pesiar untuk berjudi, bila perlu cicipi gadis-gadis Korea, bila perlu pergi pula ke Amerika cicipi gadis-gadis Barat. Semua pintu maksiat terbuka dengan harta. Maka kata Nabi, kalau harta ini jatuh kepada orang yang nggak berilmu, malah petaka bagi dirinya. Nah baiklah jemaah sekalian, maka bahaya dosa yang pertama, jauh dari ilmu. Nomor 2, jauh dari rezeki. Orang-orang yang banyak dosa ternyata rezekinya nggak banyak. Kalaupun rezekinya banyak, nggak ada berkahnya, nggak ada berkahnya. Yang penting dalam rezeki bukan bendanya, tapi berkahnya. Karena rezeki kalaupun sedikit, jika ia berkah dia akan cukup. Tapi kalau nggak berkah, biar banyak tetap kurang. Penghasilan kamu berapa? Sebulan 1 miliar. Terus anak saya kemarin bikin masalah, denda 700 juta. Anak kedua bikin masalah, denda 300 juta. Habis sudah. Tuh coba lihat. Allah punya banyak cara agar duit banyak nggak pernah cukup. Tapi tetangga sebelah gaji kamu berapa? 1 juta. Sebulan cukup. Bahkan masih sisa Pak 200.000. Tadi 1 miliar bahkan nggak cukup. Ini 1 juta. Agar Anda tahu, yang lebih penting dari materi rezekinya adalah sifat dari rezeki itu. Maka Allah memberikan rezeki kepada semua orang dan Allah hanya memberikan keberkahan kepada orang bertakwa. Maka Allah berfirman, "Law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Keberkahan. Maka kata ulama kita, kalau rezeki berkah, maka dia akan cukup walaupun sedikit. Kalau rezeki berkah, maka dia akan menjadi kebahagiaan bagi semua orang. Kalau rezeki berkah, maka dia akan mudah disyukuri sehingga orang semakin bertakwa kepada Allah. Kalau 3 hal ini tidak ada, rezeki banyak, tapi ibadahnya loyo. Oh ini nggak berkah itu. Rezeki banyak, tapi malah petaka makin banyak. Oh itu nggak berkah itu. Rezeki banyak, tapi kurang terus. Oh itu nggak berkah. Maka rezeki berkah 3 ciri utamanya. Rezeki yang berkah cukup walau sedikit. Yang kedua menjadi kebahagiaan bagi semuanya. Dan yang ketiga rezeki berkah itu biasanya mudah disyukuri. Mudah disyukuri. Nah baik, maka bahaya dosa yang kedua jauh dari rezeki. Jauh dari rezeki secara nominal. Dan yang paling bahaya adalah jauh dari rezeki secara keberkahan. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Al-faqru wal ghina matiyatan, la ubali bi ayyihima arkab." Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kaya dan miskin itu
saya nggak peduli mau hidup dalam keadaan yang bagaimanapun. Ada orang kalau udah miskin bahaya sudah. Gimana belum gajian, makanya malah subhanallah ya. Baik, nomor 3, bahaya dosa, karena dalam ayat tadi Allah mengatakan siapa yang melakukan dosa niscaya keburukan akan kembali kepada dirinya. Bahaya dosa yang ketiga adalah wahsyatun fil qalb, kekeringan jiwa. Hatinya kering, hatinya kesepian, hatinya dirundung duka cita. Gelisah, enggak tenang. Harta banyak, hati enggak tenang. Jabatan tinggi, hati selalu dalam ketakutan. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullah taala alaihi, fil qalbi wahsyatun la yuziluha illa ta'atullah wa mahabbatuhu. Hati akan berada dalam suasana sepi, dan kesepian hati itu enggak akan hilang kecuali bersama dengan Allah. Kadang-kadang Anda sepi dan kesepian itu hilang dengan kedatangan seseorang. Tapi kata Ibnu Qayyim, ada sebuah ruangan di mana hati akan kesepian tanpa Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berada dalam maksiat hatinya kesepian, hatinya jauh dari ketenangan. Karena Allah menciptakan hati untuk Allah. Maka ketika hati tidak menemukan Allah, hati itu sedih, hati itu tidak tenang, hati itu selalu gelisah. Baik. Kemudian bahaya dosa yang keempat, sulit mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sulit mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena maksiat itu melemahkan kehendak untuk mentaati Allah. Keinginan taat itu lemah banget dalam jiwa orang yang terbiasa maksiat. Oleh sebab itu, andai kata nggak ada hukuman bagi orang berdosa kecuali hilangnya semangat takwa, itu udah cukup sebagai hukuman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha." Balasan kejahatan adalah kejahatan berikutnya. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau seseorang melakukan kejahatan yang pertama, maka dia akan melakukan kejahatan yang kedua. Karena seperti dikatakan Ibnu Sirin, kejahatan-kejahatan itu bersaudara. Dengan melakukan yang satu, maka yang lain akan datang. Kebaikan-kebaikan itu pun bersaudara. Dengan melakukan satu kebaikan, maka dia akan mengundang yang lain. Namun ingin kita jelaskan, apabila seseorang berdosa, semangat dan keinginannya mentaati Allah akan lemah. Sehingga dia akan miskin amal saleh. Balasan kejahatan adalah kejahatan. Maksudnya yang pertama tadi sudah, yang kedua, balasan kejahatan adalah kejahatan berikutnya. Maksudnya adalah balasan kejahatan hilangnya semangat mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hasan Basri rahmatullah alaihi taala pernah ditanya, "Kenapa sulit sekali qiyamul lail?" Kata beliau, "Jangan maksiat di malam hari, niscaya Allah akan mengisi malammu dengan ketaatan." Sebagian ulama mengatakan, kenapa sulit qiyamul lail? Kau kotori matamu dengan pandangan yang haram, maka mata itu tidak bisa bangun untuk mentaati Allah di malam hari. Nah, ini semua ucapan-ucapan ulama ini menunjukkan bahwa setiap maksiat akan melemahkan hati untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bahaya maksiat berikutnya adalah bahwa maksiat itu menghilangkan keberkahan umur. Sebab umur yang berkah adalah umur yang makmur dengan ketaatan. Usia singkat tapi padat amal soleh, itu berkah. Tetapi usia panjang, amal soleh nggak seberapa, ini usia yang tidak berkah. Maka kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah orang yang umur panjang, amalnya pun kaya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia terburuk adalah orang yang panjang usia tapi amalnya buruk. Nah ya,
Maka kadang-kadang kita cemburu ngelihat anak-anak muda ya, anak muda usia belasan tahun, tapi masya Allah bacaan Qurannya, masya Allah zikir pagi sorenya, masya Allah qiyamul lailnya. Usia belia tapi ternyata milioner amal saleh. Kita tua nggak ada apa-apanya. Berikutnya jemaah sekalian, bahaya dosa berikutnya tadi sekilas sudah, bahwa dosa mengundang dosa yang lain. Dosa mengundang dosa yang lain. Awalnya Anda gibah, si fulan mah begini. Karena Anda udah berbuat dosa gibah, akhirnya Anda benci. Karena udah benci, akhirnya terjadi permusuhan. Terjadi permusuhan, putus silaturahmi. Tidak sekedar putus silaturahmi, ketemu, tonjok-tonjokan. Nah ini semua berasal dari dosa. Maka jemaah sekalian hati-hati. Begitu Anda melakukan dosa, segera istighfar. Kalau tidak akan muncul dosa berikutnya sebagai hukuman. Ya, baik. Lalu kemudian berikutnya, bahaya dosa berikutnya, turisuzullah. Dosa itu membuat seseorang makin hina. Anda dihargai orang karena Anda baik. Tapi kalau Anda melakukan dosa, perlahan-lahan orang tidak akan mau menghormati. Maka kata Nabi SAW dalam hadis sahih, apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah memanggil Jibril. Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan dan kuperintahkan kau mencintainya. Lalu kemudian Jibril pun berseru kepada para malaikat. Kata Jibril, wahai para malaikat, Allah jatuh cinta kepada fulan. Lalu Allah memerintahkanku mencintainya. Dan aku memerintahkan kalian untuk mencintainya pula. Kata Nabi SAW, ketika seluruh makhluk langit telah mencintai seseorang, fayudha'u lahul qabulu fil ard. Maka perlahan-lahan manusia bumi pun mencintainya. Maka orang-orang yang taat, dicintai orang walaupun banyak mulut yang membenci. Anda taat, bisa aja ada orang yang ngata-ngatain itu orang mah sok taat itu. Tapi jangan salah. Orang yang ngata-ngatain itu cuman membenci kejahatan dengan mulut bukan dengan hati. Karena setiap orang punya nurani dan nurani itu nggak ternoda. Maka oleh sebab itu ulama kita mengatakan orang yang taat itu akan dicintai seluruh manusia walaupun banyak orang yang mencaci dengan mulut. Tetapi dalam hati orang nggak bisa berdusta. Ketika Anda sholat, dengan hati dia akui Anda baik. Walaupun dengan lisan dia kurang kerjaan. Ini mah so alim nih orang. Itu dengan lisan aja, dengan hati tidak. Nah maka oleh sebab itu, apabila di langit seseorang telah dicintai, maka cinta langit akan turun ke bumi. Maka secara perlahan-lahan seseorang akan dicintai di bumi. Begitupun sebaliknya. Maka oleh sebab itu, maksiat makin banyak, makin menumpuk, membuat orang semakin hina. Maka kita lihat misalnya, seorang kakek-kakek udah tua, mestinya dihormati. Tapi karena nggak tahu diri, minum khamar, berbuat judi dan lain-lain, hati tidak tergerak untuk menghormati orang tua seperti itu. Saya tahu orang tua, ya, usianya 70 tahun, tapi agar Anda tahu, saya interaksi dengan orang ini kurang lebih 5 tahun. Terhitung berapa kali saya temukan orang itu sadar, selebihnya mabuk terus. Iya, padahal tiap hari saya ketemu dengan dia. Dulu saya jualan di sebuah pasar dan itu bertahun-tahun. Dan kita interaksi dengan orang ini selama hampir 5 tahun saya kenal dia, interaksi tiap hari. Terhitung berapa kali saya temukan dalam keadaan sadar, selebihnya mabuk dari pagi sampai sore itu. Dia lebih membutuhkan khamar daripada nasi. Iya, mabuk, nggak pernah berhenti. Bahkan matinya pun mati mabuk. Iya, konon dia minum minuman keras campur duren, ya kan? Minuman keras, khamar, bir campur duren, lewat. Bagus, agar pelajaran bagi orang lain. Nah ini udah tua orangnya gitu, 70 tahun, tapi hati kita nggak tertarik menghormati. Ada juga benci, jijik. Nah maka oleh sebab itu jamaah sekalian, walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun.
kehormatan dan harga diri hanya milik Allah, hanya milik Rasul, dan hanya bagi orang-orang beriman. Setiap orang yang ingin membangun kehormatannya tanpa ketakwaan, dia telah mimpi. Karena harga diri dan kehormatan hanya tegak karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak kecil begitu dia hafal Al-Qur'an, kita salut. Kita salut padahal usianya kecil banget. Kenapa? Dalam dirinya ada ketakwaan. Dia hafal Al-Qur'an. Baik, maka bahaya dosa berikutnya, yurisuzul, bahwa dosa itu membuat seseorang hina. Hina di dunia, hina pula di akhirat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih mengatakan, aku pernah melihat seorang kakek tua. Tidak pernah dihargai oleh orang. Bahkan anak-anak kecil membuatnya permainan dan lelucon. Lalu aku berpikir, orang tua dengan usia setua ini masih menjadi lelucon anak-anak. Pasti karena orang tua ini dulu menjadikan agama lelucon di usia muda. Setelah ditelusuri memang demikian. Maka orang yang menghabiskan usia muda dalam maksiat, maka di usia tua dia tidak akan memiliki harga diri kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang mengabaikan Allah di usia muda, Allah akan mengabaikannya di usia tua. Insya Allah itu pasti, kecuali kalau dia bertaubat. Adapun jika ia tidak bertaubat, maka orang yang mengabaikan Allah di usia muda, Allah akan mengabaikannya di usia tua. Subhanallah, kita lihat misalnya orang-orang tua banget, masih meminta-minta. Di mana anaknya? Di mana cucunya? Kita hanya ingat perkataan Imam Ibnu Qayyim, orang yang menyia-nyiakan Allah di usia muda, niscaya Allah akan membuatnya disia-siakan di usia tua. Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Usia muda jangan sia-siakan Allah. Kalau tidak, usia tua Anda akan disia-siakan oleh semua orang. Jangankan orang jauh, anak, cucu, keluarga, bahkan semuanya menolak untuk memperhatikan kita di usia tua. Waliyahzubillah. Kemudian berikutnya, di antara bahaya maksiat, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Subhanallah, doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi." Allah mengabulkan doa kita disebabkan apa? Karena kita pun mengabulkan perintah Allah. Allah perintah kita kabulkan, Allah larang kita perkabulkan. Karena kita mengabulkan Allah, maka Allah pun mengabulkan permintaan kita. Oleh sebab itu, orang-orang yang padat dosa, penuh maksiat, tangan menengadah, mulut berdoa, tapi Allah menolak. Kenapa? Yang tidak mengabulkan perintah Allah, doanya pun tidak dikabulkan oleh Allah. Berdasarkan ayat yang kita bacakan. Lalu jamaah sekalian, saat-saat sulit kita, dengan tali apa kita berpegang kalau bukan dengan tali doa? Dan jika tali doa itu telah putus oleh maksiat kita, lalu dari siapa kita memperoleh pertolongan? Pada akhirnya semua orang mengatakan wa iyyaka nasta'in. Tidak ada yang memberi bantuan, tempat minta bantuan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tali doa terputus disebabkan karena dosa seseorang, dan jika itu terjadi, siapa yang akan menolong? Siapa yang akan menolong? Manusia lemah untuk memberikan Anda kekuatan. Manusia zalim untuk memberikan Anda keadilan. Manusia terlalu jahil untuk mengetahui keinginan-keinginan Anda. Sementara Allah yang maha segalanya, hubungan dengan Allah telah putus karena maksiat. Waliyahzubillah. Maka bahaya maksiat berikutnya adalah tertolaknya doa. Lalu kemudian penyebab bahaya dosa berikutnya adalah bahwa dosa dan maksiat mengakibatkan seseorang terlaknat. Allah tidak menurunkan hujan karena dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka dia terlaknat oleh penghuni bumi. Orang-orang mengatakan, siapa yang maksiat mengakibatkan hujan tak turun-turun? Binatang juga melaknatnya, tumbuh-tumbuhan melaknatnya.
karena ulah maksiatnya mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan. Baiklah jemaah sekalian, itulah beberapa bahaya dosa. Mestinya nih bahaya dosa sebahaya itu membuat kita mawas diri. Rezeki jauh, ilmu tidak ada, dan lain-lain tadi seperti kita paparkan. Tapi walau demikian, begitupun bahaya ilmu sangat menakutkan, namun orang tetap saja melakukan dosa. Itu menunjukkan bahwa orang berdosa memang layak ke neraka. Udah tahu bahayanya besar, bahayanya buruk, tapi masih dilakukan juga. Iya kan? Nah baik, yang ajaib, Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali dalam Al-Quran mengatakan, Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi gini, kalau ada musuh berkepala kawan berhasil menjebak kita, itu masuk akal tuh. Musuh menyusup pura-pura kawan lalu kita terjebak, itu masuk akal. Tapi Allah mengatakan setan itu bukan musuh yang menyamar, tapi setan itu kata Allah aduun mubin, musuh yang nyata. Jika Anda terjebak oleh musuh yang nyata banget, nggak mungkin itu terjadi kecuali karena kebodohan yang luar biasa. Yang terjebak oleh musuh itu kalau dia pintar pasti karena musuhnya nyaru, musuhnya menyamar, nggak ketahuan musuh, akhirnya terjebak. Tapi kalau musuhnya jelas banget, ternyata terjebak. Itu kalau bukan karena bodoh, itu karena mabuk itu. Karena mabuk. Makanya ajaib. Kalau manusia yang tahu banget bahwa setan itu aduwwum mubin, ternyata terjebak juga. Masya Allah jemaah sekalian yang saya hormati, ya. Pelajaran berikutnya dalam hadis yang mulia, dalam ayat yang mulia, ayat 111 menetapkan dua sifat bagi Allah dan dua asmaul husna bagi Allah. Yang pertama alim dan yang kedua hakim. Allah maha mengetahui, maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah mengetahui sesuatu sebelum terjadi, sewaktu terjadi, dan setelah terjadi. Sebelum terjadi Allah tahu. Kapan terjadinya Allah tahu. Apa yang terjadi Allah Subhanahu wa taala tahu. Berbeda dengan orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah, aliran sesat Qadariyah mengatakan Allah baru tahu setelah terjadi. Apa yang Anda lakukan nanti jam 10, Allah belum tahu tuh, kata mereka. Tapi begitu Anda melakukannya, begitu konkret, barulah Allah tahu. Ini aliran sesat Qadariyah. Kata mereka Allah baru tahu setelah terjadi. Ya. Adapun ahli sunnah mengatakan Allah telah tahu segalanya sebelum terjadi. Saat terjadi, bagaimana kejadiannya dan bagaimana ujungnya Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan ingat, sebelum Anda melakukan maksiat pun Allah udah tahu. Misalnya cewek masuk dari pintu depan sana, dari mulut gang sana, Anda masih duduk di sini. Belum nyampe tuh cewek, Allah udah tahu mata Anda mau kemana nanti ketika lewat. Allah udah tahu tuh. Cewek masuk dari gang Haji Rafi'i. Si Fulan masih duduk di depan rumah. Cewek belum sampai, tapi Fulan bakal ngelihat. Allah udah tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sempurna ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena sempurna ilmu Allah, Allah tahu apa yang kita nggak tahu, maka pertolongan hanya diminta dari Allah. Entah seperti apa akhir hayat ini. Entah akan seperti apa esok hari kita. Entah seperti apa masa depan anak kita, nggak tahu. Yang tahu adalah Allah. Cuman masalahnya kadang-kadang ini nih. Anda tahu atau kita nggak tahu, Allah yang tahu. Benar nggak? Benar nggak? Baik. Yang Anda tahu hanya hari ini dan kemarin, esok Anda nggak tahu apa-apa. Betul tidak? Celakanya satu. Kita lebih suka diatur oleh diri kita yang nggak tahu apa-apa ketimbang Allah yang tahu segalanya. Iya kan? Yakin nggak? Oh iya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan,
jika aku berdoa kepada Allah, lalu Allah memberi aku bahagia 1 kali. Tapi jika aku berdoa, Allah nggak memberi aku bahagia 2 kali. Kenapa? Jika permintaanku diberikan oleh Allah, berarti Allah memberikan pilihanku. Tapi jika permintaanku tidak diberikan Allah, berarti Allah memberikan pilihannya. Dan pilihan Allah lebih aku sukai daripada pilihanku. Benar nggak? Iya. Konon ada sebuah anekdot itu. Seseorang duduk di bawah pohon. Tadinya dia berjalan. Waktu berjalan melihat perkebunan labu. Dia mengatakan, kok Allah begini sih, buah labu gede-gede begini, pohonnya cuman sekelingking. Akhirnya dia terus berjalan. Mampir dan istirahat di bawah sebuah pohon. Dia lihat ke atas, lah, ini pohon gede banget pohonnya, padahal buahnya kecil. Ini Allah kok nggak adil. Nggak lama kemudian pohon ceri jatuh itu, pohonnya jatuh, buahnya jatuh, pas di ujung hidung. Akhirnya bilang, untung nggak besar buahnya, kalau nggak saya mati katanya. Itu saat itu juga dia sadar ya. Jadi maksud kita di sini begini jemaah sekalian, kadang-kadang kita nggak ridho dengan pemberian yang maha tahu. Karena kita ngotot terhadap pilihan yang tidak tahu. Yang tidak tahu itu kita. Yang mau tahu itu Allah. Maksudnya dalam berdoa kita sering cenderung memaksakan keinginan kepada Allah. Ya Allah begini, jam sekian harus ada. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Nah, jadi oleh sebab itu di sini dalam ayat ini Allah menetapkan sebuah asmaul husna, yaitu alim. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Karena Allah Maha tahu, maka seluruhnya hanya digantungkan kepada Allah. Entah apa yang terjadi, bergantunglah kepada Allah. Hakiman, Allah pun Maha Hakim. Allah Maha bijaksana. Allah Maha bijaksana. Kenapa Allah menyebutkan aliman dan hakiman sewaktu berbicara tentang dosa? Jawabannya adalah maksiat seseorang diketahui oleh Allah. Jadi tidak ada orang yang mampu menyembunyikan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang telah lalu Allah berbicara tentang munafik. Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah. Mereka menyembunyikan maksiat dari manusia. Kenapa padahal mereka tidak menyembunyikan maksiat dari Allah? Nah, artinya yang memberanikan jiwa seseorang bermaksiat karena dia nggak tahu bahwa Allah tahu. Apa kalau di bilik internet Anda lihat macam-macam Allah nggak tahu? Apa ketika Anda berada dalam kegelapan berarti Allah nggak tahu? Yang menciptakan kegelapan adalah Allah, maka Allah tahu semua yang terjadi dalam kegelapan itu karena Allah penciptanya. Yang tidak nampak bagaikan nampak bagi Allah, yang gelap bagaikan terang bagi Allah, yang jauh dekat bagi Allah. Jadi tidak ada yang dapat disembunyikan dari Allah. Maka Allah berbicara dosa dalam ayat ini, lalu Allah menyebutkan alim, sifat ilmu, agar manusia sadar bahwa nggak ada maksiat yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka nanti di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala menyidang manusia. Allah berfirman, "Saksi apa yang kau inginkan atas kejahatan?" Kata dia, "Aku nggak ingin disaksikan siapa-siapa. Saya berbuat jahat tapi aku nggak ingin disaksikan oleh siapa-siapa." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Cukupkah dirimu saksi atas dosamu?" Kata dia, "Iya." Lalu Allah menyumbat mulutnya. Ternyata setelah itu bicara tangannya, bicara kakinya, kulitnya pun bicara. Tangan mengatakan aku yang berbuat, kaki bicara aku yang melangkah. Kulit mengatakan aku ikut merasakan. Setelah persaksian anggota tubuh selesai, yang bersangkutan itu marah kepada anggota tubuhnya sendiri. Iya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit mereka, "Untuk apa kalian bicara? Mengakui kejahatanku, untuk apa?" Qalu, kulit tubuh itu bicara,
Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai. Allah yang membuat kami bicara karena Allah mampu membuat segalanya bisa bicara. Makanya mas sekalian, tangan ini nih, entah apapun yang Anda ketik di bilik internet, entah apapun yang Anda ketik dengan handphone Anda untuk melihat sesuatu. Ini nih Allah udah bilang nih, wa tukallimuna aidihim, nih tangan nanti akan bicara. Dan ini nggak mau bohong, nggak salah. Ya? Baik. Lalu kemudian hakiman, Allah maha hikmah. Maksudnya walaupun seseorang melakukan dosa, Allah tetap memiliki hikmah. Artinya begini, dosa itu buruk dikaitkan dengan yang bersangkutan, tapi dikaitkan dengan Allah, dosa itu memiliki hikmah. Dosa itu memiliki hikmah. Oleh sebab itu tidak boleh keburukan dikaitkan dengan Allah. Karena keburukan saat dikaitkan dengan Allah, maka yang muncul adalah hikmah. Penyakit buruk bagi orang yang sakit. Tapi ketika sakit ini dikaitkan dengan Allah, kita akan melihat hikmah. Dengan sakit ada pabrik obat, dengan sakit ada rumah sakit, dengan sakit ada spesialis, dengan sakit banyak sekali hikmah. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, tidak ada keburukan di muka bumi ini yang bersifat total 100%. Walaupun maksiat, keburukan itu hanya buruk bagi yang bersangkutan. Bagi orang lain adalah hikmah. Maka keburukan tidak boleh dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian kajian kita. Semoga jemaah sekalian kehadiran kita semua pagi hari ini merupakan ibadah yang akan membuahkan pahala dan betul-betul kita terima kelak di hari akhirat. Kemudian kita juga berdoa agar seluruh pihak yang memudahkan kajian ini selalu dalam rahmat Allah dunia dan akhirat, pribadi dan keluarga. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.